Di sini saya akan mencoba berbagi sedikit pengetahuan keterpaduan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam tentang tafsiran dari surat Al-Waqiah ayat 75 dan 76 tentang orbit bintang. Semoga video ini bermanfaat dan berguna. Orbit secara umum dikatakan sebagai lintasan atau jalur benda mengelilingi benda lain. Lintasan atau jalur yang dilalui benda tersebut dapat berbentuk melingkar maupun lintasan berbentuk elips. Orbit benda langit di antariksa yang dapat dipelajari contohnya adalah orbit planet dan orbit bintang. Orbit benda-benda langit tersebut dipengaruhi oleh tarikan gravitasinya masing-masing, yang antara satu dengan yang lainnya tidak sama kuatnya. Ada benda langit yang memiliki pengaruh gravitasi kuat dan ada pula yang lemah. Orbit bintang contohnya adalah pada matahari kita. Matahari kita adalah benda langit berjenis bintang yang memiliki pengaruh gravitasi paling besar dibandingkan dengan seluruh planet-planet yang terdapat di dalam tata surya. Untuk yang kedua, yaitu tentang integrasi Islam tentang orbit bintang. Orbit bintang sudah diterangkan dalam Al-Quran, yakni tempat beredarnya bintang-bintang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersumpah atas orbit bintang-bintang untuk menunjukkan begitu pentingnya orbit bintang-bintang itu. Allah berfirman, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim," yang artinya, lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar jika kamu mengetahuinya. Sumpah dalam Al-Quran merupakan bentuk penarik perhatian orang-orang Islam secara khusus dan manusia secara umum terhadap isi sumpah. Sebab sejatinya Allah sama sekali tidak perlu bersumpah untuk meyakinkan hamba-hambanya. Manusia tentu heran dengan sumpah atas nama orbit bintang-bintang ini. Padahal bintang-bintang merupakan salah satu ciptaan Allah yang terbesar di alam semesta. Bintang sendiri adalah gumpalan gas yang bersifat membakar, menyala, dan menyinari dari dalam dirinya sendiri. Cahayanya terus menyala selama jutaan tahun tanpa padam, sebagai akibat interaksi atom-atom di dalam dirinya atau dikenal dengan istilah proses peleburan inti atom. Selama proses itu berlangsung, atom-atom seperti gas hidrogen menyatu berbentuk unsur atom yang lebih berat secara gradual. Lalu mengapa Allah bersumpah atas nama orbit bintang-bintang, tidak dengan bintang-bintang itu sendiri? Orang Arab pedalaman, yakni suku Badui, pada masa Rasulullah mendengar ihwal sumpah Allah ini. Mereka pun berkata, orbit bintang-bintang sangat besar, sehingga layak dijadikan sumpah atas namanya. Juga karena tempat sangat jauh. Sekarang kita bisa menemukan rahasia yang lebih besar terkait sumpah ini. Orbit bintang-bintang sungguh sangat menakjubkan bagi manusia. Jarak antara kita dengan matahari saja sekitar 150 juta kilometer. Bintang terdekat dengan kita yang berada di luar tata surya kita berjarak sekitar 4 tahun 3 bulan cahaya. 1 tahun cahaya sendiri kurang lebih setara dengan 9,5 triliun kilometer. Alam semesta yang sudah terpantau oleh manusia, yang semuanya ada di langit dunia, panjang diameternya mencapai lebih dari 20 miliar tahun cahaya. Sementara di dalam galaksi kita saja telah ditemukan lebih dari 1 triliun bintang yang serupa matahari. Di antariksa terdapat lebih dari 200 miliar galaksi seperti kita. Sebagian jauh lebih besar daripada Bima Sakti
dan galaksi sebagian lagi lebih kecil sedikit dari Bima Sakti. Di sini kita bisa menemukan rahasia lebih besar terkait dengan sumpah ini. Sebuah rahasia yang belum diketahui oleh orang terdahulu. Mengapa Allah bersumpah atas nama orbit bintang-bintang, bukan atas nama bintang-bintang itu sendiri? Jawaban yang bisa kita temukan oleh para ilmuwan sejak beberapa tahun belakangan adalah bahwa manusia dari permukaan bumi tidak mungkin bisa melihat bintang-bintang secara langsung. Namun manusia hanya bisa melihat orbit atau garis edar yang telah dilalui bintang-bintang itu. Matahari sebagai bintang terdekat dengan kita berjarak sekitar 150 juta kilometer dari kita. Pancaran cahayanya baru sampai di kita setelah 8 menit 3 detik. Matahari sendiri bergerak menuju bintang Vega dengan kecepatan 19,4 km per detik, berputar mengelilingi pusat galaksi dengan kecepatan mencapai 220 km per detik. Matahari terus bergerak tetapi kita tidak melihatnya. Ketika kita melihatnya, sesungguhnya kita hanya melihat orbit yang telah dilaluinya. Para ilmuwan mengatakan bintang terdekat dengan kita selain matahari berjarak 4 tahun 3 bulan cahaya. Cahaya yang dipancarkannya akan sampai di kita setelah lebih dari 50 bulan. Pada saat cahaya itu sampai di kita, bintang itu telah bergerak ke tempat lain yang sangat jauh. Tidak hanya itu, ada pula bintang yang cahayanya di orbit masih bisa kelihatan di hamparan langit pada malam gelap gulita. Padahal ilmu pengetahuan telah menetapkan bahwa bintang itu sesungguhnya telah meledak ribuan tahun yang lalu dan kini sudah tidak ada berwujud lagi. Ini merupakan salah satu rahmat Allah kepada kita. Pasalnya, kalau manusia melihat bintang secara langsung, ia akan kehilangan penglihatannya. Inilah salah satu kilasan Al-Quran yang menakjubkan dan tanda kekuasaan Allah. Dengan demikian, bintang-bintang yang kita lihat pada malam gelap gulita hanyalah pancaran cahaya dari orbit yang telah dilalui oleh bintang-bintang. Bintang-bintang itu membiarkan cahayanya bergerak menuju kita dari orbit yang telah dilaluinya itu. Tidak hanya itu saja, orbit bintang-bintang menunjukkan ruang dan waktu. Besarnya suatu orbit menunjukkan adanya peningkatan waktu atau kematangan usia suatu bintang. Faktanya, ilmu pengetahuan modern menetapkan bahwa orbit bintang-bintang, baik dekat maupun jauh dari kita, selaras dengan usianya. Ketika para astronom pada sepertiga abad ke-20 menyadari bahwa cahaya bintang-bintang berubah ke arah spektrum warna merah, maka timbullah perdebatan panjang selama semester pertama abad ke-20, hingga para ilmuwan sepakat bahwa semesta tempat kita hidup ini terus-menerus mengembang. Mereka pun menyebutkan bahwa karena alam bersifat mengembang, galaksi-galaksi pun saling menjauh satu dari yang lainnya dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, yaitu 300 km per detik. Oleh sebab itu, manusia tidak akan pernah bisa menemukan batas pinggir alam yang bisa diamati. Pasalnya, ketika setiap kali manusia mengembangkan peralatan astronominya, alam pun mengembang, sehingga manusia perlu mengembangkan peralatannya lagi. Al-Quran menggambarkan fakta ini dengan sangat detail. Yang ketiga yaitu orbit bintang dalam perspektif sains. Sumpah Allah demi orbit bintang ini dibuktikan dengan kajian ilmiah ilmu sains. Ini merupakan rahmat Allah yang juga dapat disyukuri. Pemantauan orbit bintang merupakan titik tolak pengetahuan manusia mengenai cara Allah menciptakan alam semesta. Ketika ilmuwan mengamati bintang-bintang, mereka mulai mempelajari orbitnya dan menentukan sifat fisik serta kimiawinya. Salah satu buktinya adalah alam semesta ini meluas, sehingga manusia tidak akan pernah menemukan batas pinggir alam yang bisa diamati. Allah berfirman,
wassamaa'a banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Yang artinya, dan langit dibangun dengan kekuasaan dan kami benar-benar meluaskannya. Kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini, orbit benda langit di antariksa yang dapat dipelajari contohnya adalah orbit planet dan bintang. Orbit benda-benda langit tersebut dipengaruhi oleh tarikan gravitasinya masing-masing, yang antara satu dengan yang lainnya tidak sama kuatnya. Ada benda langit yang memiliki pengaruh gravitasi kuat, dan ada pula yang lemah. Orbit bintang-bintang contohnya adalah pada matahari kita. Orbit bintang-bintang sudah diterangkan dalam Al-Quran, yakni tempat beredarnya bintang-bintang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersumpah atas orbit bintang-bintang untuk menunjukkan begitu pentingnya orbit bintang-bintang itu. Allah berfirman pada surah Al-Waqiah ayat 75-76 mengenai orbit bintang-bintang. Pemantauan orbit bintang-bintang merupakan titik tolak pengetahuan manusia mengenai cara Allah menciptakan alam semesta. Ketika ilmuwan mengamati bintang-bintang, mereka mulai mempelajari orbitnya dan menentukan sifat fisik serta kimiawinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.